Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Adinda Fitria Maharani Dan saya Alfia Syahra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai siklus pengeluaran pada PT Statika Mitra Sarana untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai PT Statika Mitra Sarana, saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat dari PT Statika Mitra Sarana. Tonggak berdirinya PT Statika Mitra Sarana diprakarsai oleh Bapak Jan Manidaan selaku direktur dan Bapak Baharudin Muhammad Nur selaku komisaris pada tahun 1981 dengan nama CV Statika. CV Statika bergerak di bidang konstruksi yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah di Sumatera Barat. Pada tahun 1985, Bapak Jan Manidaan mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Bapak Suito Sodikin yang berkat pengalaman lapangannya dan latar belakang pendidikan dari Bapak Suito Sadikin yang merupakan lulusan dari teknik sipil, maka sedikit demi sedikit CV Statika mengalami perkembangan. Pada tahun 1990, berkat perkembangan perusahaan dan perkembangan pembangunan di wilayah Sumatera Barat, maka CV Statika beralih nama menjadi PT Statika Mitra Sarana. Baiklah, saya akan menjelaskan PT Statika Mitra Sarana. Pada perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi atau kontraktor dalam penjualan bahan bangunan baik dari skala kecil maupun skala besar. Perusahaan ini berkantor pusat di Padang, di Jalan Karib Sulaiman nomor 89 Padang, dan berkantor cabang di Kayu Tanam, Padang Pariaman. Selanjutnya, pada kantor pusat mempunyai 3 divisi. Yang pertama yaitu divisi peralatan. Pada divisi peralatan ini menangani segala sesuatu yang berkaitan pada peralatan, baik itu alat-alat berat, alat rumah, alat kecil maupun transportasi dan sebagainya. Yang kedua, divisi industri. Pada divisi industri ini menangani segala sesuatu yang berkaitan pada proses atau hasil produksi bahan atau material. Yang ketiga yaitu divisi konstruksi. Pada divisi ini menangani segala sesuatu dari konstruksi pemerintah ataupun dari swasta. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran yaitu rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang terkait yang berhubungan dengan pembiayaan dan pembayaran barang maupun jasa. Terdapat beberapa fungsi dari siklus pengeluaran, diantaranya yang pertama untuk mengetahui kebutuhan akan barang tersebut, yang kedua menempatkan pesanan, menerima dan menyimpan barang, yang ketiga validasi kewajiban pembayaran, yang keempat mengelola pengeluaran kas, yang kelima mengelola utang usaha, yang keenam memposkan transaksi ke dalam buku besar umum, dan yang terakhir menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya, dokumen-dokumen pada siklus pengeluaran. Yang pertama, surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat order, laporan penerimaan barang, surat perubahan order pembelian, dan bukti kas keluar. Ada 4 aktivitas utama dari siklus pengeluaran. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktur pemasok. Dan yang terakhir, melakukan pengeluaran kas. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram konteks yang telah kami rancang untuk PT Statika Mitra Sarana. Pada siklus pengeluaran, PT Statika Mitra Sarana melakukan input data yang berasal dari purchase order ke pemasok. Kemudian dari pemasok akan meneruskan berupa material dan faktur ke dalam proses siklus pengeluaran. Kemudian dari siklus pengeluaran nantinya akan menerima berupa back order atau pesanan kembali dari siklus pendapatan, bagian persediaan, dan juga berupa kebutuhan bahan baku dari siklus produksi. Setelah diproses di siklus pengeluaran, nantinya akan menghasilkan output data dari siklus pendapatan, bagian persediaan, siklus produksi berupa penerimaan barang. Juga dari siklus pengeluaran ini nantinya akan menghasilkan output data berupa data pembelian dan pembayaran yang akan dimasukkan ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Setelah itu, dari proses siklus pengeluaran juga menghasilkan output ke pemasok berupa pesanan pembelian dan juga pembayaran. Selanjutnya, untuk di level 0-nya, terdapat 3 kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus pengeluaran di PT Statika Mitra Sarana. Yang pertama, melakukan pemesanan dan pembelian material. Pada aktivitas ini, bagian persediaan dan bagian produksi akan mengirimkan purchase request atau permintaan pembelian ketika dibukanya pesanan pembelian. Selain itu, di pihak pemasok dan persediaan juga terlibat. Dari situlah dibuatkanlah purchase order ke bagian persediaan dan gudang.
Masuk ke aktivitas kedua, yaitu penerimaan dan penyimpanan material. Pemasok dari Lubuk Halung akan mengirimkan barang berupa material dan slip pengiriman, kemudian dilakukan penerimaan dan pengecekan barang material apakah sesuai dengan pesanan. Jika sudah sesuai, maka dibuatkanlah bukti penerimaan yang diserahkan ke siklus pengeluaran. Sedangkan material yang masuk dan laporan penerimaan barang diserahkan ke gudang. Setelah gudang menerima laporan penerimaan, maka dilakukan pembayaran faktur yang merupakan aktivitas ketiga. Pembayaran dapat melalui transfer maupun cek. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat ke dalam akun utang dan buku besar lainnya yang berkaitan dengan pembayaran faktur tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan DFD level 1 yang telah kami buat. Pada proses 1 ini terdapat 2 aktivitas, yaitu bagian persediaan akan mengirimkan purchase request agar dibuatkan pesanan pembelian. Setelah pesanan pembelian dibuatkan, kopi dari purchase order akan diserahkan ke bagian persediaan. Selain itu, bagian produksi juga akan menyerahkan permintaan pembelian material yang mereka butuhkan. Dan dilakukanlah pemesanan dan pembelian material yang melibatkan pihak, yaitu pemasok dan juga bagian persediaan. Baiklah, selanjutnya yaitu DFG level 2. Pada proses kedua ini terdapat 2 aktivitas pula. Yang pertama, pemasok akan mengirim material dan menyerahkan slip pengiriman. Setelah material diterima, maka dari slip pengiriman material akan dihitung dan diperiksa. Jika terdapat kekurangan barang, akan dilaporkan ke pihak pemasok. Jika sudah pas, maka akan dikirimkan ke tempat penyimpanan material beserta laporan penerimaan materialnya. Baiklah, untuk DFD level 3, pada proses ketiga setelah bagian pembelian menerima pesanan pembelian dan bagian penyimpanan material menerima laporan penerimaan, maka proses selanjutnya yaitu menyetujui faktur yang diterima dari pemasok. Dokumen-dokumen berupa faktur, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan diserahkan ke bagian utang yang kemudian dilakukan perhitungan dan pemeriksaan barang. Jika semua telah sesuai, maka dilakukanlah pencatatan di buku besar, kemudian dilakukanlah pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari PT Statika Mitra Sarana yang telah kami rancang. Yang pertama, untuk bagian gudang, dimulai dari arsip data persediaan, dilakukan pengecekan pada database persediaan. Apabila persediaan masih ada, maka pengecekan dari arsip data persediaan selesai dilakukan. Apabila persediaan habis, maka dari arsip data persediaan dilakukanlah pemesanan. Setelah dilakukan pesanan, dilakukan pula arsip data persediaan yang dipesan lalu dikirimkan kepada pemasok. Selain itu, pada bagian gudang juga melakukan input data persediaan dengan cara mencatat persediaan pada database persediaan. Sistem pencatatan juga dilakukan berupa data persediaan yang siap dijual. Selanjutnya, setelah pada pemesanan, pemasok menerima barang dan mengirimkan tagihan. Selanjutnya, pada bagian administrasi kantor pusat menerima tagihan dan menerima input data pengeluaran kas. Dan selanjutnya, pencatatan pengeluaran atas pembelian barang persediaan pada data pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu data pengeluaran, menerima data pengeluaran dan memberikan tagihan. Selanjutnya dari tagihan ini memberikan tagihan jatuh tempo kepada pemasok dan selesai. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!